Halo semua, kami dari kelompok 8. Saya Laila Burhani. Saya Septi Irdi Kurnia Melati. Saya Wuning Dwi Anjani. Di sini, kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang bertema tentang pertumbuhan properti selama pandemi. Laju pertumbuhan real estate pada triwulan pertama 2020 masih tumbuh positif sebesar 2,9%. Namun, seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin parah, bahkan sudah menyebar di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, sebagai epicentrum penyebaran di Indonesia, maka kinerja pasar properti pada akhirnya terpengaruh. Beberapa hal yang mengalami penurunan secara bertahap antara lain, tingkat penyerapan, okupansi rate, dan jumlah permintaan sebagian besar sektor properti. Akibatnya, laju pertumbuhan real estate triwulan 2 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 5,39% dan mengalami kontraksi paling dalam sebesar minus 5,67% pada triwulan 4 2020. Seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut, pada triwulan 2 2021, laju pertumbuhan real estate mulai bangkit dengan mencatatkan angka sebesar 4,42%. Selama pandemi COVID-19, laju pertumbuhan konstruksi tidak mengalami kontraksi negatif. Hanya saja mengalami penurunan pada triwulan 2 2020 sebesar 2,31%. Laju pertumbuhan konstruksi tersebut terus mengalami penurunan sampai dengan triwulan pertama 2021. Penurunan terdalam selama pandemi yaitu sebesar 0,94% pada triwulan pertama 2021. Sektor konstruksi mulai bangkit pada triwulan 2 2021 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,82%. Hal tersebut didorong oleh adanya kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Perkembangan permintaan properti komersial. Indeks permintaan properti komersial pada triwulan 3 2021 menunjukkan perbaikan yang masih terbatas. Pada triwulan 3 2021, tercatat tumbuh sebesar 0,13% year on year, lebih tinggi dibandingkan triwulan 2 2021 sebesar 0,06% year on year. Perbaikan tersebut didorong oleh kategori jual yang mengalami peningkatan sebesar 0,12% year on year, lebih tinggi dari triwulan 2 2021 sebesar 0,03% year on year. Selain itu, perbaikan permintaan properti juga didorong oleh segmen lahan industri karena penambahan pasokan di wilayah Bodebek dengan harga yang ditawarkan merupakan harga peluncuran. Dari sisi kategori sewa, permintaan pada segmen perkantoran dan hotel cenderung melambat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya PPKM darurat. Perkembangan pasokan properti komersial. Indeks pasokan properti komersial pada triwulan 3 tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 0,21% year on year, lebih tinggi dibandingkan pada triwulan 2 tahun 2021 yang mengalami kontraksi sebesar minus 0,01% year on year. Pasokan untuk kategori jual mengalami peningkatan sebesar 0,20% year on year, lebih tinggi dibandingkan triwulan 2 tahun 2021 yang terkontraksi sebesar minus 0,02% year on year. Kebijakan pemerintah di sektor properti selama pandemi.
Penyesuaian batasan tidak kena PPN atau pajak pertambahan nilai rumah sederhana sesuai daerahnya. Yang pertama, pembebasan PPN atau pajak pertambahan nilai atas rumah atau bangunan korban bencana alam. Yang kedua, penurunan tarif PPh atau pajak penghasilan pasal 22 atas hunian mewah dari 5% menjadi 1%. Yang ketiga, peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh atau pajak penghasilan dan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah dari 5-10 miliar menjadi 30 miliar. Yang keempat, simplifikasi prosedur validasi PPh atau pajak penghasilan penjualan tanah atau bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari. Yang kelima, biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ditanggung oleh pemerintah pusat. Yang keenam, insentif perumahan berupa subsidi selisih bunga atau SSB dan subsidi bantuan uang muka atau SBUM. Yang ketujuh, pelonggaran ketentuan uang muka atau DP, kredit atau pembiayaan properti sebesar 0%. Keputusan DP KPR 0% diumumkan oleh Gubernur BI yang memberikan stimulus dengan melonggarkan aturan rasio loan to value or financing to value atau yang biasa disebut LTV or FTV untuk kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%. Pemerintah telah menerbitkan Perpres 82/2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana komite ini bertugas dalam hal percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15-16 Juli 2020 lalu, telah memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 BPS menjadi 4%. Penurunan BI 7-Day Reverse Repo Rate 4% ini tercatat sebagai rekor suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah, bahkan sejak adanya BI 7-Day Reverse Repo Rate. Adanya penurunan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 4% diharapkan bisa menjadi stimulus bagi industri properti Indonesia, terutama dalam penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR bagi konsumen yang akan membeli hunian. Kalangan perbankan diharapkan bisa segera menyesuaikan suku bunga KPR dengan suku bunga acuan BI, sehingga minat masyarakat untuk membeli rumah dengan memanfaatkan KPR tetap terjaga. Kebijakan insentif. Yang pertama yaitu ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebesar 16,66 triliun untuk 157.500 unit. Yang kedua ada subsidi selisih bunga atau SSB sebesar 5,96 triliun. Yang ketiga ada subsidi bantuan uang muka atau SBUM sebesar 630 miliar untuk 157.500 unit. Yang keempat yaitu ada bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2BT sebesar 8,7 miliar. Yang terakhir yaitu ada untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Selain 4 program tersebut juga sudah dibebaskan PPN dan ditambahkan 4 juta cash bantuan uang muka. Realisasi dari kebijakan pemerintah. Yang pertama ada insentif PPNBM kendaraan bermotor per Agustus 2021 tembus senilai 1,43 triliun, dan yang menerima insentif itu adalah 6 pabrikan kendaraan bermotor di Indonesia. Yang kedua ada realisasi insentif bebas PPN per Agustus 2021 untuk sektor properti sebanyak 574 pengembang dan 7.069 pembeli senilai 304,6 miliar hingga pertengahan Agustus 2021. Insentif paling banyak dinikmati oleh rumah-rumah di bawah 1 miliar atau sebesar 235,8 miliar. Sedangkan insentif untuk rumah dengan nilai jual sebesar 1 miliar sampai 5 miliar mencapai 68,8 miliar. Yang ketiga ada realisasi program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Pada tahun 2021 baru mencapai 48,39% atau 76.222 rumah. Selanjutnya yang keempat yaitu ada
pembiayaan subsidi bantuan uang muka atau SBUM pada tahun 2021 baru mencapai 18,35% atau sekitar 28.906 unit rumah. Yang kelima ada program KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT. Pada tahun 2021, realisasinya baru mencapai 0,08% atau baru tersalurkan untuk 16 rumah. Yang terakhir ada insentif pajak berupa PPh Pasal 21, karyawan ditanggung pemerintah telah dirasakan oleh 76.025 pemberi kerja. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami.